kenapa orang tuh kok jadi suster, jadi imam, kok nggak menikah seperti orang tua saya? Andai kata saya jadi guru, pengaruh saya, kerasulan saya hanya mungkin untuk berapa kelas murid. Tapi kalau saya masuk suster kontemplatif, kerasulan saya jauh lebih luas dengan doa dan korban. Kalau saya berani meninggalkan segala sesuatu, nah, yang lain yang saya tinggalkan itu akan diurus Tuhan. Adalah suatu hal yang tidak umum, ya, suatu panggilan yang sangat mulia yang mungkin tidak semua orang bisa menerima. Bagaimana ada seorang wanita muda mau menjadi seorang kontemplatif yang hidupnya hanya di dalam sebuah biara yang tidak bisa keluar kemana-mana? Kami para suster hidup dalam biara kontemplatif klausura. Dan ini kontemplatif kami adalah stabilitas loci, artinya kami tidak bisa pergi kemana-mana sesuka hati. Meninggal pun kami di tempat biara. Bagi saya klausura itu sungguh memberikan untuk kami tempat yang memungkinkan, yang memungkinkan itu kontemplatif. Walaupun kami ada di dalam klausura yang tertutup, tetapi kami tidak merasa kurang informasi yang terjadi di luar. Di situ Tuhan mengajarkan bagaimana orang belajar untuk membebaskan dirinya dari segala keinginan yang tidak teratur. Mungkin ingin shopping, ingin nonton dan sebagainya. Itu saya merasa saya sudah cukup. Dan menurut saya, hidup seorang Karmelites itu pernah sepenuhnya untuk Tuhan dan untuk umat. Jadi tidak usah memikirkan pandang untuk diri sendiri, tidak perlu. Memang tradisi biara kontemplatif adalah keterpisahan dari dunia luar. Ada dualisme, pandangan dualisme yang memisahkan antara dunia luar dan dalam. Tapi sejak Konsili Vatikan kedua itu sudah dihapuskan. Tapi tradisi itu tetap kami pertahankan. Ini hanya sebagai lambang. Meskipun kami terpisah dari dunia luar, tapi kami tetap bagian dari dunia. Ya Tuhan, alangkah nikmatnya kebaikan, harapan sekalian orang berjuang, dan Engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan mengenyangkan segala yang hidup.
Setiap acara yang disajikan itu bagi kami itu merupakan suatu hal yang bukan menjadi rutinitas lagi, tetapi suatu ritme yang sungguh-sungguh bisa kami hidupi. Kami ingin sungguh-sungguh menjalankan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan, misalnya dengan renungan, dengan meditasi, dengan kerja. Itu kami sebenarnya ingin sesuai dengan apa yang sudah terjadi itu, yang sudah teratur itu. Tetapi dalam kenyataan kami harus menerima bahwa kami kadang-kadang ada tamu yang tidak diduga-duga, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, menuntut hari ini harus selesai, ada suster yang sakit dan harus membutuhkan pelayanan. Semua itu kami menerima kenyataan hidup itu dengan gembira hati, dengan senang bahwa itu semua merupakan rencana Allah yang disediakan pada saat itu dan harus kami terima. Pengalaman saya di dalam makan bersama, di sini saya harus sungguh-sungguh mengikuti aturannya, tata caranya, kemudian harus hening, harus memperhatikan sesama tanpa banyak bicara. Nah, di dalam makan bersama juga fokusnya bukan makan itu sendiri, karena makan itu memang hanya kebutuhan fisik. Tetapi dalam makan bersama di biara kami, sambil makan itu yang terpenting makanan rohani yang saya terima melalui bacaan yang dibacakan oleh saudari kami. Sementara kami makan, ada salah satu yang membacakan. Nah, selain saya harus bisa memperhatikan sesama kebutuhannya, karena kalau makanan jauh, saya harus jangan sampai saudari saya itu meminta. Jadi, tapi fokusnya saya bukan hanya dalam makanan, tetapi dalam makanan rohani itu, bacaan-bacaan rohani, entah dari kisah Satu Santa atau pengalaman-pengalaman hidup ataupun dari yang pengalaman yang lain. Terutama kalau apa yang didengar itu merupakan suatu peristiwa, itu untuk bahan doa bagi saya. Pokoknya kami mengikuti hidup kontemplatif, jadi hidup doa dan di dalam klausura. Di dalam keseharian kami itu sudah ditekankan selalu hidup berkanjang dalam doa. Jadi berdoa bukan saja pada waktu doa bersama di kapel ataupun renungan, tetapi sepanjang aktivitas itu harus menyertakan doa. Dari teladan Bapak Ibu saya itu bukan Katolik, tapi suka berdoa, istilahnya ndongo ya. Nah, di situ saya melihat, iya kok ndongo itu memberi ketenangan pada seluruh keluarga, tidak hanya diri saya. Nah, lalu semakin besar saya masuk Katolik, lalu mengerti hidup ini bahwa iya, berdoa itu perlu. Di situ saya membiasakan diri, bukan sudah biasa, tapi belajar membiasakan diri berdoa. Saya dalam bimbingan Tuhan lagi, saya masuk Karmel, itu doa ini, hidup doa itu diperkembangkan. Iya ya, melalui kitab suci, melalui konferensi-konferensi, lalu saya lebih mantap dengan bahwa hidup doa itu memang selain menyelamatkan dunia, juga menenteramkan dunia dan lebih-lebih dunia saya sendiri. Ada kalanya para suster mengadakan vakaridio, artinya mengosongkan diri di hadapan Tuhan. Kami mempunyai tempat, sarana untuk mengungkapkan keheningan kita di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah gua ini yang dahulu didesain oleh seorang Bruder Karmelit yang punya inspirasi dari Gua Elia di Gunung Karmel.
doa itu secara keseluruhan. Jadi sehari itu mulai dari bangun pagi sampai malam, dan itu dijalani setiap hari. Memasak dengan cinta kasih, menyapu dengan sepenuh hati juga dengan cinta kasih, kemudian merawat bunga dengan cinta kasih, mendengarkan pelajaran, bacaan rohani. Kemudian bila disatukan pada waktu renungan, itu akan menjadi hidup dengan sabda-sabda Tuhan yang ada pada hari itu, atau juga hari-hari yang lain, menjadi semakin hidup. Dari situ saya juga bisa yakin bahwa doa itu sangat penting bagi saya, juga bagi semua orang beriman. Kalau ditanya saya bahagia, yang pertama hubungan saya dengan Allah sendiri. Jadi saya merasakan saya semakin mengenal diri, kemudian saya juga merasa semakin berkembang. Itu yang saya membuat bahagia. Kalau saya tahu diri saya mundur, mungkin saya tidak bahagia. Tapi saya menyadari bahwa saya itu berkembang, jadi saya merasa bahagia di sini. Itu yang pertama. Yang kedua ya persaudaraannya. Itu. Saat kebersamaan itu juga terjadi dalam rekreasi. Nah, di biara kami rekreasi itu ada 3 model. Ada kebersamaan suster yang kaul kekal, kemudian ada yang suster muda, ada juga rekreasi bebas, maksudnya tidak berkumpul dalam satu ruangan. Nah, kalau rekreasi bebas itu rasanya enak karena bisa sesuai dengan selera. Teman yang diajak rekreasi juga sesuai. Nah, tapi dalam rekreasi bersama kami harus kumpul bersama. Nah, disitulah harus ada tenggang rasa. Di sini pengalaman saya ini orangnya yang cukup spontan, suaranya lantang. Ya, kadang-kadang agak istilah tanda kutipnya kebablasan ya. Nah, disitulah lahan bagi saya untuk bisa mengerti. Lama-lama saya merasakan bahwa rekreasi itu bukan pemuasan untuk diri saya. Disitulah saat saya bisa mengenal dengan lebih baik saudari-saudari saya. Karakternya bagaimana? Saya harus bisa menyesuaikan diri, tetapi tetap membuat suasana segar. Itu yang terpenting. Yang kami hadapi itu ya antar pribadi kami yang memang di satu sisi unik, tapi di sisi lain juga punya pendapat yang lain-lain. Nah, kalau pendapatku dan pendapat suster itu lain, ya terjadi konflik ya. Nah, dan biasanya termasuk saya, emosi menang dulu. Nah, baru sesudah emosi menang, baru lebih baik diam dulu, pisah dulu, lalu belajar mengolah. Nah, kalau konfliknya itu kecil-kecilan ya enggak usah formal-formalan.